Ikan hias sebagai hewan peliharaan yang dapat memanjakan mata ternyata juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Seperti penghilang stres dan kecemasan, meningkatkan kesehatan jantung, bahkan dapat mengembangkan kreativitas. Tak heran, beberapa jenis ikan hias mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Bahkan bisa mencapai harga ratusan juta rupiah. Dan aneka ikan hias yang tersebar di berbagai pulau di tanah air ini dapat dibudidayakan dan menjadi penghasil devisa bagi negara. Rupa dan gerak-gerik hewan ini memanjakan mata bagi siapa saja yang melihat. Ya, tak hanya dikenal sebagai sumber pangan, ikan bisa pula dikagumi. Ikan bisa menjelma sebagai hiasan di rumah ataupun di tempat-tempat umum lainnya. Dalam budaya Tiongkok, ikan merupakan lambang kebaikan dan keberuntungan. Alkisah, ikan menjadi perhiasan sejak abad ke-10 atau pada masa dinasti Song. Dimulai dari kebiasaan orang Tionghoa yang memaknai hal-hal simbolik. Kata ikan yang dalam bahasa Mandarin berbunyi sama dengan kata iu, bermakna berkelimpahan. Diyakini bisa menularkan kekayaan yang melimpah kepada pemiliknya. Nah, kemudian kita kembali lagi lihat pada kata ikan. Nah, ikan itu di dalam bahasa Mandarinnya itu adalah yu. Nah, ini dia homofon sama bunyi dengan kata yu yang artinya berkelimpahan. Melimpah. Kata ikan itu sendiri, jadi ikan ini memiliki makna bahwa ikan memiliki makna simbol keberlimpahan, kemakmuran, dan otomatis ini juga mengarah kepada kekayaan ya, karena ada makna berkelimpahan seperti itu. Jadi memang ikan itu ya memiliki makna simbolik dan juga makna filosofis ya, kembali kepada persamaan bunyi atau homofon tadi yang melambangkan makna-makna berkelimpahan. Ada pula makna dalam jumlah ikan yang dipelihara. 2 atau sepasang ikan dianggap sebagai harapan agar sebuah pernikahan langgeng dan bahagia. Lalu 9 ekor ikan yang dianggap sebagai simbol keberuntungan. Kebiasaan memelihara dan kepercayaan terhadap ikan ini pun dibawa orang-orang Tionghoa yang datang ke Nusantara, sehingga ikut dianut oleh warga pribumi. Salah satu ikan hias yang banyak dipelihara dan sedang tren saat pandemi seperti ini adalah cupang. Ekor ikan cupang yang menjuntai konon menggambarkan perwujudan naga, simbol kekuatan, kebaikan, dan kemakmuran. Namun sebelum menjadi ikan hias di tanah air, pada awal tahun 1960-an, ikan dengan nama ilmiah beta ini dikenal sebagai ikan adu yang ditangkap anak-anak di area persawahan. 10 tahun kemudian atau sekitar tahun 1970, ikan cupang mulai dikenal sebagai ikan hias. Awalnya terkenal cupang itu cupang adu. Itu yaitu cupang Bangkok sama cupang Bagan. Yang bisa diadu itu hanya jantannya aja. Gitu. Makanya yang laku kalau buat cupang itu hanya jantannya aja. Yang betinanya itu nggak laku. Dia berantem. Ya kalau adu kan memang kita kepengen menghasilkan, kita kepengen menyaksikan berantem gitu loh, fight gitu. Jadi yaitu cupang yang diadu itu yaitu cupang Bagan namanya. Ikan cupang memiliki keistimewaan corak warna yang memanjakan mata serta gerakannya yang lincah. Jenis-jenis yang memancarkan warna unik pun beragam. Antara lain cupang half moon.
cupang hellboy, cupang koi, serta cupang avatar. Harga ikan cupang tergantung jenis, warna, hingga bentuk ekor. Seperti yang sedang tren saat ini, antara lain ikan cupang slayer, harganya bisa mencapai 5 juta rupiah per ekor. Lalu ikan cupang half moon yang harganya bisa mencapai belasan juta rupiah. Meski sedang tren, minat kolektor untuk memelihara jenis ikan cupang bisa berubah. Hal ini didasari keinginan untuk memiliki koleksi yang lebih unik ataupun langka. Biasanya karena itu tadi semua yang hias, yang berbentuk hias itu karena memang konsumsi mata, akhirnya mata kita ataupun mata mereka itu melihat yang antik. Contohnya kayak cupang, sekarang memang kemarin cupang luar biasa. Kenapa bergeser sekarang? Sekarang jujur jelas-jelasan yang lagi naik cana itu gabus sekarang lagi bagus, bisa sampai 1 juta, ada yang 1.200.000, ada lagi yang cana barca ya, cana barca harganya bisa 20 juta sampai 30 juta, itu gabus gitu. Itu di samping warnanya juga memang gerakannya dia unik, kadang-kadang bukan bergeser, hobi masing-masing. Sekarang banyak juga cupang yang masih ngetren terus. Selain sebagai sarana menyalurkan hobi, memelihara ikan dalam budaya Tionghoa syarat akan makna filosofis. Salah satunya ikan arwana. Ikan ini dianggap sebagai perwujudan naga air yang melambangkan keperkasaan serta tekad yang kuat untuk menghadapi segala tantangan demi mencapai hal yang lebih baik. Ada pepatah ikan melompati gerbang naga. Jadi di dalam bahasa Mandarin itu ada Liyi Tiao Lungmen. Jadi ada sebuah legenda pada masyarakat Tiongkok kuno, ada seorang tokoh yang namanya Tai, dia membangun sebuah gerbang untuk menahan banjir. Ya, kemudian ikan-ikan ini kembali ke sungai, tidak bisa kembali lagi masuk ke yang laut lepas. Nah, kemudian diharapkan ketika kalau dia bisa melompati gerbang naga tersebut, dia akan menjadi naga. Nah, itu adalah pepatah yang sampai sekarang masih ada. Artinya itu adalah untuk berubah menjadi segala sesuatunya lebih makmur, lebih baik, dan mengubah kehidupan. Jenis-jenis ikan arwana yang menjadi primadona mayoritas berasal dari perairan Indonesia, seperti arwana super red dan golden red. Kalau arwana lebih ke arah warnanya aja. Kalau bentuknya hampir sama, golden red ataupun super red. Nah, untuk yang bedain mana yang super red, mana yang golden red, ya pertama kalau dari namanya aja, yang golden ya agak kekuningan. Kalau yang super red ya benar-benar memang merahnya super. Nah, kalau masih dari kecil, karena memang dari kecil nggak terlalu belum keluar warnanya. Akhirnya di situ kita harus ciriin. Kalau yang super red biasanya ekornya dari kecil juga udah merah. Tapi kalau yang golden, sirip atas itu hitam. Baru yang ke bawahnya merah. Itu buat ciri-cirinya mana golden, mana super red. Harga pasaran untuk ikan arwana jenis super red pun bisa mencapai 100 juta rupiah per ekornya. Ikan dengan nama ilmiah Sclerophagus ini menjadi incaran para kolektor ikan hias.
Warnanya yang indah dianggap bisa memancarkan makna filosofisnya. Cecilia adalah salah satu penggemar ikan arwana. Perempuan yang biasa disapa Sisi ini memelihara ikan arwana tipe super red sejak 7 tahun silam. Sebagai keturunan Tionghoa, Sisi meyakini bahwa arwana dapat membawa kesuksesan bagi ia dan keluarganya. Karena arwana itu kan kalau di China itu namanya ikan cinglung. Cinglung itu tuh ikan naga emas gitu kan. Itu biasa melambangkan prosperity. Jadi kita kan, aku kan Chinese, jadi aku miara itu sih ikan arwana gitu. Ya seneng aja ya, kayak kalau misalnya lagi jenuh ngelihat dia, itu tuh kayak enak juga ya, maksudnya kayak dia bebas, terus habis itu kayak selalu nunjukin pesonanya gitu loh. Jadi kayak buat hidup kita lebih terinspirasi aja sih kalau aku ngelihat dia. Dan juga kan kalau ikan kan beda-beda ya, kalau ikan yang ini tuh kebetulan dia nurut banget. Jadi kayak bisa, nggak tahu ya, aku ngerasa kayak bisa diajak interaksi gitu loh. Jadi kayak sama kayak piaraan yang lain, kayak piara dogi atau piara kucing gitu kan bisa diajak interaksi. Ternyata aku baru tahu ikan itu juga bisa diajak interaksi gitu loh. Jadi banyak yang bilang piara ikan bosen, tapi ternyata enggak sih sebenarnya. Dia kayak cukup, kalau kita lagi jenuh ya bisa bikin happy juga gitu ngelihat dia. Kayak Sebuah hasil penelitian dalam jurnal Sains dan Kesehatan PLOS ONE tahun 2019 menyebutkan memelihara ikan di dalam akuarium dapat memunculkan efek relaksasi. Selain itu, penelitian yang dilakukan National Marine Aquarium London menyatakan orang-orang yang memandang biota atau organisme di akuarium mengalami peningkatan suasana hati yang lebih baik. Selain bermanfaat untuk kesehatan mental, ikan diyakini bermanfaat untuk kesehatan tubuh lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir bermunculan terapi ikan atau iktioterapi. Terapi spa ikan seperti ini biasa ditemui di lokasi wisata dan restoran dan dianggap bisa membantu menanggulangi gejala penyakit pada kulit. Ikan hias bisa digunakan untuk kesehatan yakni terapi ikan atau ichtioterapi. Berdasarkan hasil penelitian sebuah jurnal kesehatan ini disebutkan bahwa ichtioterapi bisa menurunkan penyakit psoriasis hingga 72% disertai dengan pemberian radiasi sinar UVA. Pengguna spa ikan meyakini bahwa dengan menjalani perawatan ini, tubuh akan terbebas dari penyakit. Pertama kita masukin agak geli-geli sih, tapi mungkin banyak penyakitnya kali ya. Pas kita turun bawah ikan banyak, pas kita angkat tapi alhamdulillah. Kita kadang-kadang yang namanya buatan Allah juga ya, jadi buat penyakit bisa juga, ngilangin rasa stres juga. Saya untuk terapi ikan ini untuk pertama kali nih ya Mbak untuk terapinya, dan rasanya tuh kayak kesetrum, kayak merasa kesemutan gitu, kayak dicubit-cubit gitu sama ikannya. Dari sudut pandang medis, terapi ikan ini tidak dianjurkan untuk diterapkan dalam mengatasi masalah kulit. Ada perawatan lain, seperti pemberian salep atau krim tertentu yang dianggap lebih efektif dalam mengobati masalah kulit. Jadi yang namanya terapi ikan ini sebenarnya nama lainnya banyak nih. Ada fish spa, ada juga fish pedicure. Nah, secara prinsip dari terapi ini yaitu ketika kita merendamkan kaki kita atau bagian tubuh kita di kolam yang ada ikan gararufanya, ikan gararufa tersebut akan menggigiti kulit kita sehingga dikatakan mengangkat kulit mati. Oke? Sebenarnya treatment ini udah lama banget. Jadi lebih banyak dilakukan atau berasal sebenarnya dari negara Turki dan juga India. Nah, di sana lebih populer lagi daripada Indonesia. Dan populernya juga sudah sejak lama gitu. Nah, sebenarnya terapi ini bukan tanpa resiko. Risiko yang bisa dihadapi saat menggunakan terapi ikan adalah tertular penyakit yang diderita oleh pengguna spa lainnya. Sebab penggantian air terapi ikan umumnya tidak dilakukan secara berkala. Air yang digunakan untuk terapi ikan ini
umumnya itu tidak selalu diganti dari satu klien ke klien lainnya. Karena kalau air ikan itu kita ganti terus, ikannya pasti stres dan nggak bisa bertahan lama. Jadi umumnya airnya itu dipakai berulang-ulang. Nah, padahal kita tahu banyak sekali penyakit yang bisa ditularkan melalui air, gitu. Dan juga kita nggak tahu tuh, apakah orang yang sebelum kita melakukan FISPA, ada orang juga yang melakukan FISPA atau terapi ikan, padahal dia punya kelainan kulit. Nah, kelainan kulitnya sebenarnya bukan yang penyakit autoimun begitu ya, kayak psoriasis yang dikatakan bisa perbaikan dengan terapi ikan ini. Misalnya infeksi jamur di kakinya, infeksi virus di kakinya, atau dia malah punya sebenarnya misalnya sakit hepatitis atau HIV, terus di kakinya itu ada luka. Nah, itu kan sebenarnya bisa, walaupun angkanya kecil sekali ya untuk terjadi penularan dari tubuh satu orang, kemudian melalui air, kemudian ke tubuh kita, itu kemungkinannya kecil sekali. Tetapi kan tidak nol. Jadi walaupun kecil ada kemungkinannya gitu. Dan apalagi seringkali tuh kita nggak sadar kalau kaki kita itu atau tubuh yang kita rendam di air itu lagi ada luka tapi kita nggak nyadar. Luka-luka kecil. Nah, luka kecil itulah yang dapat menjadi jalan masuknya kuman. Gitu. Contoh luka kecilnya apa? Bisa aja kita habis waxing atau habis cukuran, nah itu ada luka-luka kecil. Nah, itu bisa membuat luka kecil itu terinfeksi. Namun, jika masih ingin melakukan terapi ikan ini, terdapat sejumlah hal yang perlu diperhatikan. Pertama, memastikan pengguna terapi tidak memiliki luka di kaki. Kedua, frekuensi penggantian air yang teratur dengan metode pembasmi bakteri air. Lalu, menghindari pencukuran rambut kaki sebelum melakukan terapi, serta memastikan bahwa ikan terapi merupakan ikan Gararufa. Indonesia dianugerahi perairan yang luas sehingga memiliki keanekaragaman hayati ikan hias. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada ribuan lebih jenis ikan hias, baik ikan hias air tawar maupun air laut. Dan persebarannya pun terletak dari ujung Sabang hingga ke Merauke. Sebagai negara yang lebih dari 80% wilayahnya berupa perairan, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati ikan hias. Ikan-ikan ini menghuni hampir di seluruh wilayah perairan Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Berbagai jenis ikan hias Indonesia memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga bisa dibudidayakan. Ikan hias air tawar dan air laut memiliki cara berkembang biaknya masing-masing yang bisa diamati secara langsung baik di alam atau melewati proses pembudidayaan. Ikan hias air tawar yang menjadi unggulan diantaranya ikan botia, ikan elang atau tigerfish, ikan arwana, serta ikan cupang. Sementara untuk ikan hias laut unggulan antara lain ikan lepu ayam, ikan giru atau ikan badut, dan ikan banggai. Yang asli Indonesia itu kami bagi menjadi 5 ya. Yang pertama itu kategorinya kategori yang catfish. Ya, jadi lele-lelean lah ya. Jadi di situ ada baung, ya, ada baung lian dan sebagainya, ada lais. Ya. Lalu yang kedua itu jenis siprinid. Ya. Jadi ikan-ikan yang kecil yang modelnya kayak rasbora gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa digambarkan dari contoh yang ada di sini. Yang ketiga itu jenis melano.
ya, ikan-ikan yang memang mendiami kawasan-kawasan kars, batuan kars. Dan ada juga ikan-ikan yang memang mendiami jenis-jenis gambut. Ya. Misalkan contoh gambut ini adalah tigerfish, ya, tigerfish, lalu super red, gitu ya, golden arowana, gitu ya. Dalam proses pembudidayaan, kualitas air adalah parameter pertama yang menentukan keberhasilan perkembangbiakan ikan. Untuk ikan air tawar, pH air yang sesuai berada pada kondisi asam atau di bawah 7 dan suhu air berada di angka 24 hingga 30 derajat Celcius. Setelah memastikan kualitas air sesuai kriteria, selanjutnya adalah mengamati kualitas indukan ikan. Hal ini dilakukan tepat sebelum proses pemijahan atau perkawinan dilakukan. Nah, dan untuk kriteria induk untuk siap dibudidayakan itu seperti apa, Pak? Induk yang jelas sehat ya, terus udah dewasa, matang ya. Kalau betina udah biasanya perutnya udah gendut gitu ya. Kemudian kita cek kualitas telurnya, biasa pakai kanulasi, udah matang belum gitu ya, diameter telurnya. Kemudian kalau jantannya spermanya bagus enggak gitu. Nah, itu cara ngeceknya kayak gimana tuh, Pak? Ada alat khusus ya. Kalau misalkan yang betina pakai kateter, kita ambil dari lubang genitalnya, kemudian dicek diameternya, keseragamannya. Kalau yang sperma kita urut, dilihat dari warna juga bisa kelihatan. Kalau yang bagus tuh putih, susu, kental gitu. Proses pemijahan ikan ada yang dilakukan secara alami dan ada pula yang buatan. Untuk pemijahan buatan seperti pada ikan botia ini, ikan perlu dirangsang melalui suntikan hormon sehingga telur dan sperma bisa saling membuahi dan menghasilkan telur ikan untuk ditetaskan. Setelah telur ikan dihasilkan, selanjutnya adalah menunggu proses penetasan. Proses penetasan telur memakan waktu hingga 24 jam. Fase perkembangbiakan ikan, ini ikan air tawar untuk ikan botia ya Pak ya. Nah, itu fase pentingnya tuh ada di fase apa Pak untuk perkembangbiakan itu sendiri? Biasanya fase kritisnya ya, itu ada di larva, di peralihan dari endogenous feeding ke exogenous ya. Jadi ketika di situ telat aja, biasanya terjadi point of no return, jadi tidak bisa tumbuh walaupun kita kasih makan. Di situ, jadi harus kita tahu kapan dia habis kuning telur bawaan, baru kita harus tepat mulai ngasih makan gitu. Untuk perkembangbiakan ikan hias laut, proses yang dilalui serupa dengan ikan hias air tawar. Namun demikian, salinitas atau kadar garam, suhu dan pH air menjadi perbedaan utama kedua jenis ikan ini. Ikan laut akan berkembang biak pada kadar garam air yang tinggi dengan suhu 25 derajat Celcius dan pH di atas 7. Nah, ini ikan botia, ikan air tawar gitu ya Pak. Nah, untuk perkembangbiakan dari ikan hias dari laut ini seperti apa Pak? Apakah memang sama dengan ikan air tawar atau ada perbedaan khusus dari perkembangbiakan itu sendiri? Secara umum sih fasenya sama ya, cuman yang membedakan itu tawar sama salinitas kan ya. Jadi di situ salinitasnya, kadar garamnya kan kalau laut tinggi, kalau ini netral gitu ya. Kemudian pH-nya juga berbeda. pH gitu. air pH-nya. gitu ya. Ini kan netral, kalau itu basah ya. Oke. Terus kalau dari segi-segi teknik pemijahan tergantung ikannya juga, sifat-sifatnya. Ada yang bisa alami, ada yang ini, ada telurnya yang nempel, ada yang telurnya tenggelam gitu ya. Perbedaan salinitas pada fase pertumbuhan juga dapat ditemukan pada ikan yang memiliki fase beruaya atau bermigrasi. Ikan hias tak hanya menjadi penghias semata. Komoditas ini telah membuat tanah air menjadi 5 besar negara eksportir ikan hias terbesar di dunia. Di 2019, nilai ekspor ikan ini bahkan mencapai 33,8 juta dolar Amerika Serikat atau lebih dari 473 miliar rupiah. Dengan jenisnya yang beragam, ikan-ikan hias Indonesia menjadi incaran para penikmat keindahan. Lewat keindahannya,
potensi ekonomi besar dapat digali dari kemolekan gerak-gerik ikan-ikan ini.